Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah karena kita telah memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu adalah nama dari satu bulan dalam kalender Hijriyah. Bulan Ramadan itu ada ibadah yang dilakukan, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kegiatan itu atau ibadah itu tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga berdimensi ilahiyah. Bulan Ramadan memiliki fadilah-fadilah di dalamnya atau keutamaan-keutamaan di dalamnya. Bulan Ramadan dikatakan dengan Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh berkah? Karena setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu Allah memberkahinya. Dan pahalanya hanya Allah yang bisa menilainya. Kita hanya bisa melaksanakan ibadah itu, tetapi nilai pahala yang dikandung dalamnya itu Allah yang lebih tahu di dalamnya. Penuh berkah adalah kebaikan. Al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu ada bertambahnya kebaikan. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah bulan Ramadan itu bertambah, semakin bertambah, maka kita telah mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dengan bulan maghfirah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena kita tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, kutiba alaikum siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan kepada kamu, kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ayat ini memberikan makna kepada kita bahwa hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa. Karena diyakini bahwa hanya orang berimanlah yang dapat menjalankan ibadah puasa ini. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, minum, kemudian menahan hubungan suami istri pada siang hari. Tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Hadirin pemirsa yang berbahagia, fadilah yang lain dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan dimensi sosial. Berempati kepada orang lain, memperbanyak sedekah, menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, kemudian juga melalui ibadah sosial lain, yaitu melaksanakan ibadah zakat sebagai bentuk empati, kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berempati kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah sebagai golongan yang menerima zakat. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa mengajak kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa secara sederhana kita semua pahami bahwa mentaati segala seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia,
Tadi dikatakan bahwa Ramadan itu memiliki fadilah-fadilah. Ibaratnya Ramadan itu adalah seorang tamu. Tamu itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Dan tamu itu hanya menyinggahi rumahnya. Orang-orang diibaratkan begini. Jika tamu itu adalah seorang pejabat, kita menyambutnya. Akan tetapi tidak semua orang atau tidak semua penyambut tamu itu dilihat oleh tamu itu. Hanya orang-orang tertentu yang disapa. Dan tidak semua orang yang disapa itu diberikan senyuman oleh tamu itu. Hanya orang-orang tertentu. Dan tidak semua orang yang diberi senyuman oleh tamu itu didatangi rumahnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang siap. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan hati kita, jiwa kita untuk menyambut tamu itu. Supaya Ramadan itu yang kita anggap sebagai seorang tamu menurunkan keberkahan, keberkahannya bagi orang yang menyambut tamu itu. Marilah kita melaksanakan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas. Dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini kita tidak tahu apakah bulan depan atau tahun depan kita mampu menyaksikan datangnya bulan Ramadan ini. Hanya Allah yang lebih tahu. Dan hanya Allah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan puasa atau nilai-nilai puasa di dalamnya. Siapa orang yang mendapatkan pahala dari puasa dan keberkahan-keberkahan Ramadan itu. Ramadan itu memiliki makna yang berarti membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah seluruh dosa-dosa kita. Supaya kita kembali setelah Ramadan ini menjadi orang yang suci, tidak lagi memiliki dosa-dosa karena sudah terbakar pada bulan Ramadan ini. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibakar dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang fitrah, yang suci, yang tidak memiliki dosa karena sudah terbakar pada bulan Ramadan. Wallahu waliyu taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.